Padahal kan semuanya kita pangkas, bukan hanya nikel, batu bara pun kita pangkas. Kenapa? Karena kita akan mengatur supply and demand. Indonesia merancang untuk menyekat ekspor sisa minyak sawit termasuk minyak masak terpakai bagi memastikan bahan berkenaan diutamakan untuk kegunaan domestik. Langkah ini sebahagian daripada usaha menyokong matlamat sara diri tenaga. Menurut Presiden Prabowo Subianto, bahan tersebut akan disalurkan bagi menyokong antara lain pengeluaran biodiesel dan bahan api penerbangan domestik. Jelasnya, sisa minyak sawit, minyak masak terpakai boleh digunakan sebagai bahan mentah untuk bahan api penerbangan. Sehubungan itu, beliau akan menghentikan ekspor tersebut. Guys, ini Indonesia baru saja mengumumkan resmi menutup seluruh keran ekspor impor. Dan kebijakan ini langsung membuat Singapura dan juga Malaysia itu marah besar. Lah, kenapa Malaysia dan juga Singapura yang malah marah-marah, yang malah ngamuk-ngamuk? Kan ini Indonesia yang menutup keran ekspor importnya. Kenapa mereka yang malah kelabakan? Usut punya usut, teman-teman. Ternyata selama puluhan tahun, negara-negara tetangga kita itu memanfaatkan kebijakan ini untuk memperkaya diri sendiri. Kita bisa bayangkan, teman-teman, selama puluhan tahun Indonesia melakukan eksplorasi minyak. Minyaknya dijual mentah ke Singapura, Singapura menjual lagi, terus Indonesia mau beli jadi lewat Singapura dengan harga 10 kali lipat. Kita lihat Malaysia, teman-teman. Malaysia butuh pertambangan, biji nikel, perlu besi, tembaga. Belinya ke Indonesia dalam bentuk gelondongan. Nah, ketika sudah jadi, dijual balik produknya ke Indonesia. Kan itu, teman-teman, membuat Indonesia sebenarnya rugi besar. Dan hal ini dilihat oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pencurian legal. Ya, ini bisa dibilang pencurian legal, selevel negara mencuri sumber daya kita dalam bentuk, teman-teman, dijual harganya murah, ya, mentah, ini belum diolah, terus kita beli harga jadi dengan yang berkali-kali lipat. Padahal ternyata, teman-teman, kita bisa mengolahnya sendiri. Indonesia ternyata bisa mengolah BBM-nya sendiri. Lalu kenapa kita selama ini impor? Ya karena malas. Para pejabatnya malas, teman-teman. Pertaminanya malas. Nah, Pak Prabowo, teman-teman, kemarin mengumumkan, saya mengunci keran ekspor dan juga impor. Semua harus satu pintu. Satu pintu lewat Danantara Sumber Daya Energi. Jadi, siapapun yang mau beli, apapun itu, mau batu bara, mau sawit, harus lewat satu pintu. Jadi nggak boleh lagi ada mafia-mafia, maklar-maklar, broker-broker Singapura atau Malaysia yang mempermainkan harga pasar. Nah, hari ini kita bakal melihat bagaimana kondisi Singapura dan juga Malaysia yang sekarang kelabakan lantaran, teman-teman, nggak bisa lagi memainkan sumber daya Indonesia. Nggak bisa lagi tuh mereka main jadi mafia-mafiaan. Ya, tanpa panjang lebar, kita bakal simak bagaimana kondisi dua negara tetangga kita yang selama puluhan tahun memanfaatkan Indonesia. Padahal kan semuanya kita pangkas, bukan hanya nikel, batu bara pun kita pangkas. Kenapa? Karena kita akan mengatur supply and demand. Hari ini harga batu bara anjlok semua. Kenapa? Jumlah batu bara yang diperjualbelikan itu kan hanya kurang lebih sekitar 1,3 miliar ton. Di Indonesia sendiri menyuplai sekitar 500-600 juta ton, hampir 50%. Gimana harganya nggak jatuh? Jadi bayangkan kalau tiba-tiba saklar lampu di rumah kalian mati total, pabrik berhenti beroperasi, dan ekonomi satu negara lumpuh hanya karena keputusan satu orang di Jakarta. Ini bukan skenario film kiamat, tapi ini adalah realitas yang bikin para petinggi di Kuala Lumpur berkeringat dingin di tahun 2026 ini. Indonesia, sang raksasa energi dunia, baru saja menjatuhkan bom diplomatik. Produksi batubara kita dipangkas habis-habisan. Keputusan ini bukan sekadar angka di atas kertas rencana kerja dan anggaran biaya. Ini adalah langkah berani yang bikin harga energi global berguncang. Dan yang paling terdampak, tetangga terdekat kita, Malaysia. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini aksi balas dendam politik? Ataukah Indonesia sedang menyiapkan senjata baru untuk mendominasi Asia Tenggara? Yang jelas, Wakil Perdana Menteri Malaysia sampai harus terbang buru-buru ke Jakarta untuk sebuah misi penyelamatan darurat. Tapi ada satu fakta tersembunyi di balik pertemuan tertutup ini yang gak banyak dibahas media arus utama. Sesuatu yang bakal mengubah wajah ASEAN selamanya. Penasaran apa itu?
Simak sampai habis karena peta kekuatan ekonomi kita baru saja berubah total. Oke, kita masuk ke masalah intinya. Di tahun 2026 ini, pemerintah Indonesia resmi menetapkan target produksi batubara nasional hanya di kisaran 600 juta ton. Kedengarannya masih banyak ya, tapi buat pasar global, ini adalah rem darurat. Selama ini kita itu seperti keran air yang dibuka penuh. Sekarang, Presiden Prabowo memutuskan untuk mengecilkan keran itu demi menjaga cadangan masa depan dan menstabilkan harga. Strategi ini cerdas, tapi buat Malaysia, ini adalah alarm bahaya. Kenapa? Karena Malaysia itu sangat-sangat bergantung sama kita. Bayangkan, sebagian besar listrik yang menyala di rumah-rumah warga Malaysia, dari Kuala Lumpur sampai Johor, itu energinya berasal dari batubara yang dikirim dari Kalimantan dan Sumatera. Perusahaan listrik mereka, Tenaga Nasional Berhad, bakal pusing 7 keliling kalau pasokan ini terganggu. Kalau makin banyak yang ketahuan, makin banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini memperkaya Singapura, dan sekarang barangnya harus diekspor satu pintu melalui Badan Khusus Ekspor Indonesia ini, ujung-ujungnya apa? Yang ketakutan. Bener, negara Singapura sendiri. Makanya dari kemarin mereka sibuk buang duit triliunan buat nyerang pemerintah Indonesia, buat mengadu domba rakyat Indonesia dengan pemerintahnya sendiri. Lihat CNA, langsung bikin berita, Indonesia harusnya nggak boleh dong bikin ekspor satu pintu. Kok lu jadi ngatur-ngatur negara kita? The Straits Times langsung tata bahasanya bilang sama persis juga, Indonesia mau kontrol langsung. Monopoli dong ini. Nggak boleh dong. Sampai Bloomberg bilang apa tuh? Prabowo mau grab control Indonesia top commodities export, seolah-olah ini tindakan diktatorship. Enggak, ini tindakan rasional yang wajar. Kita tersinggung sebagai rakyat Indonesia, duit kita lari ke negara lain, sibuk bikin MRT di negara lain, bikin maju rakyatnya, bikin maju negaranya, kita nggak dapat apa-apa. Makanya langsung kompak mafia-mafia ini, oligarki internasional ini, rame-rame nyerang pemerintah Indonesia guys. Kenapa? Lu lihat tuh S&P, Moody's, apa yang dibilang? S&P bilang kalau ekspor SDA dibikin satu pintu, berpotensi lu nanti rating Republik Indonesia bakal jatuh lu, bakal downgrade lu. Ngatur-ngatur lu duit siapa? Moody's sama, mereka juga anti dengan ekspor satu pintu, wajar karena mereka diuntungkan. Ini klien-klien mereka juga. Ujung-ujungnya apa? Oligarki ini nggak mau makin miskin. Singapura bakal tambah miskin. Indonesia kalau berhasil kita jalankan program ekspor satu pintu, kita tambah kaya raya karena duit ribuan triliun itu nggak lagi pergi ke Singapura, no, tapi ke Indonesia, dan ini kebocoran devisa kita. Makanya teman-teman, aneh, Indonesia itu eksportir sumber daya alam, dibayarnya pakai dolar, tapi kok rupiah kita melemah terus. Ternyata dolarnya nggak masuk ke Indonesia guys, dolarnya itu yang menikmati Singapura. So lu nggak usah kaget ketika pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berani melawan praktek under invoicing, berani melawan oligarki Singapura. Apa yang terjadi? Saham-saham sumber daya alam di Singapura anjlok. Loh kok bisa ya? Kebijakannya di Indonesia, kok yang jatuh malah saham-saham sumber daya alam yang ada di Singapura? Apa contohnya? Lihat, First Resources langsung turun 28% guys. Saham Golden Agri turun 18%. MP Evans Group turun 24,2%. AE Plantation turun 21%. This is a fact guys. Ternyata kebijakan Indonesia berhasil membuat bursa di negara lain kolaps. Saham-sahamnya anjlok. Dan lu harus curiga. Loh, apa urusannya? Gue kira ini kebijakan jelek. Harusnya kan kita melawan, kata anjing-anjing peliharaan George Soros tentunya. Tapi kalau lu punya otak sedikit ya, lu buka tuh laporan keuangan First Resources Limited. Di situ lu bisa lihat pendapatan dia dari Singapura berapa sih? Cuma 447 juta dolar. Tapi dari Indonesia 1,1 miliar dolar guys. Artinya 66% penghasilan First Resources dari Indonesia. I think for this we still evaluate with technical Minister of Energy. Hopefully during the leaders visit we can finalize the implementation of the MOU that has been signed last year. Now, building the facility took at least 1 to 1.5 hours. Indonesia merancang untuk menyekat ekspor sisa minyak sawit termasuk minyak masak terpakai bagi memastikan bahan berkenaan diutamakan untuk kegunaan domestik. Langkah ini sebahagian daripada usaha menyokong matlamat sara diri tenaga. Menurut Presiden Prabowo Subianto, bahan tersebut akan disalurkan bagi menyokong antara lain pengeluaran biodiesel dan bahan api penerbangan domestik. Jelasnya, sisa minyak sawit, minyak masak terpakai boleh digunakan sebagai bahan mentah untuk bahan api penerbangan. Sehubungan itu, beliau akan menghentikan ekspor tersebut. Prabowo berkata usaha memperluas pembangunan tenaga berasaskan sawit
akan membantu mengurangkan pergantungan Indonesia terhadap import tenaga. Beliau menambah bahawa Indonesia berhasrat bukan sahaja untuk mencapai sara diri biodiesel tetapi juga menjadi antara pengeluar bahan api penerbangan terbesar di dunia. Syarikat Minyak Indonesia Pertamina akan menghentikan secara berperingkat import bahan bakar minyak BBM dari Singapura. Menteri Tenaga dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada strategi tenaga nasional dan pertimbangan geopolitik semasa. Katanya, sekitar 54 hingga 59% import BBM Indonesia berasal dari Singapura. Namun, harga BBM dari Singapura didapati setara dengan harga dari Asia Barat walaupun jarak penghantaran lebih dekat. Justru, kerajaan memutuskan untuk mengalih sumber import ke negara lain yang menawarkan harga lebih kompetitif. Selain faktor harga, keputusan ini juga dipengaruhi oleh pertimbangan geopolitik termasuk isu tarif Amerika Syarikat. Indonesia kini ingin mengurangkan Ya teman-teman, sudah kita simak ya bagaimana kondisi Singapura dan juga Malaysia saat ini setelah Indonesia memutuskan menutup keran ekspor dan juga impornya. Jadi nggak bisa lagi tuh teman-teman, khususnya Singapura yang memainkan perannya sebagai broker, sebagai mafia yang selama ini teman-teman ya menguntungkan dan juga merugikan Indonesia. Di sisi lain teman-teman, dulu Indonesia memang ya saya rasa belum mampu mengolah sumber daya alamnya. Dan ya mau tidak mau pemerintah mungkin memutuskan ya biar cepat dapat uang ya jual saja lewat broker, lewat para mafia Singapura dan juga Malaysia. Tapi saat ini di tahun 2026 kan teknologi Indonesia juga sudah berkembang, kita juga sudah mampu mengelola BBM kita sendiri. Informasinya dari Pak Mentan Amran, kita sudah launching ya B50 solar produksi Indonesia sendiri berbahan dasarnya 50% dari sawit ya, mudah-mudahan cocoklah kompatibel dengan mesin-mesin diesel mobil-mobil di Indonesia. Dan informasinya nggak cuma solar teman-teman, Indonesia juga memproduksi BBM-nya sendiri ya, Petralite mungkin teman-teman. Ya mudah-mudahan kita dukung saja ini apa yang mau dilakukan oleh pemerintah, kita terus kawal. Yang jelas jangan ada lagi sumber daya alam Indonesia yang dijual murah. Kalau bisa Pak, kita kelola sendiri, kita eksplorasi sendiri, terus kalau sudah jadi baru kita jual. Jangan kita jual misalnya kayu jual mentah, tambang besi, timah, tembaga, bahkan nikel kita jual mentah, jangan. Produksi dulu di dalam negeri, yang kerja anak negeri, biar manfaatnya itu maksimal di Indonesia. Nggak lari ke luar, nggak lari ke negara lain. Dan nih, kalau misalnya masih ada ya Pak Prabowo ini para pejabat-pejabat nakal yang ya mau asal cepat-cepat uang, ya disikat saja. Saya sangat setuju. Bea Cukai kemarin teman-teman diobrak-abrik Pak Purbaya, ya ganti saja sama Danantara, kan sudah ada sekarang. Mungkin itu informasinya, teman-teman punya pendapat lain, coba tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.